Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Salam, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu tema ya, tentang iman. Tapi dengan versi yang sedikit berbeda. Yang kita bahas adalah tentang dua tahapan iman, ya. Dua tahapan iman. Nah, Bapak Saudara, sebelum lebih jauh kita membahas ini, kenapa temanya tentang dua tahapan iman? Jadi secara garis besar, Saudara, banyak orang tidak menyadari atau mungkin belum menangkap dan belum mengerti ya tentang tahapan iman ini. Kenapa dibagi menjadi dua? Tahapan yang pertama adalah iman yang muncul karena kebutuhan manusia, dia butuh pertolongan dari Tuhan, dan semua apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan, itu sarannya cuma satu, harus punya iman. Ya, aku percaya Tuhan pasti menolong aku, kebutuhanku, masalahku akan diselesaikan. Nah, di tahap pertama ini adalah apa yang sedang bergejolak, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita butuh kekuatan dan jawaban dari Tuhan, lalu muncullah satu iman yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Ya, nah kalau engkau punya iman, ya pasti akan ada lawatan Allah. Yang kedua adalah ini iman yang muncul bukan karena kebutuhan Anda, tapi karena sesuatu yang Tuhan rancang, sesuatu yang Tuhan rencanakan, yang harus terjadi atas hidup Anda. Nah, untuk merespon, untuk bisa mengalami tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini, dibutuhkan sebuah iman. Yaitu apa? Menyelaraskan semua pikiran kita, keinginan kita, kehendak kita, tunduk pada satu kehendak, yaitu kehendak Allah itu. Sehingga rencana Allah, kehendak Allah bisa terjadi di muka bumi melalui hidup Anda dan saya. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita masuk ya secara rinci, kita akan membahas tentang dua tahapan iman ini. Jadi bisa disimpulkan, dasar iman itu adalah untuk memenuhi segala sesuatu. Perlu iman dalam segala hal. Ya. Perlu iman dalam segala hal. Segala sesuatu yang dari Tuhan hanya dapat kita beroleh melalui iman. Tanpa iman, tak seorang pun berkenan di hatinya. Jadi idenya adalah siapa yang sedang datang kepada Tuhan. Ya, nah Tuhan melihat yang sedang datang di hadapannya ini punya iman atau tidak. Jadi datang kepada Tuhan harus dengan satu kendaraan yang namanya iman. Ya, jadi kalau Anda tidak punya iman datang kepada Tuhan itu hanya mengandai-andai. Ya, semoga. Jadi bahasanya itu enggak memiliki sebuah kepastian. Jadi hanya meraba-raba. Katanya sih, pendeta khotbah sih, saya pernah mendengar sih, gitu ya. Tapi keyakinan itu enggak ada di dalam diri orang itu bahwa Tuhan itu akan menolong dia. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, iman itu berbicara apa? Saya datang pada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab setiap doa-doa saya. Ya, karena apa? Kita berhadapan dengan Tuhan yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kelimpahan. Dan dia memang ingin mau memberkati kita, dan dia juga ingin untuk menolong kita semuanya. Nah, contoh-contoh di dalam Alkitab nanti bisa kita lihat. Salah satunya, saudara, karena iman kepada Yesus, orang disembuhkannya oleh penyakit, ya,
karena iman kepada Yesus, orang disembuhkan olehnya, oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya disembuhkan, dia juga mendapatkan keselamatan. Nah, nanti akan munculkan ayatnya. Tapi sebelumnya kita lihat juga, semua hal indah yang dijanjikan oleh Allah kepada manusia hanya akan terjadi kalau seseorang beriman kepada Tuhan Yesus. Yuk kita lihat beberapa ayat bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus asal ada iman, di situ mujizat kesembuhan akan mereka alami. Markus pasal 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ya. Ketika Yesus melihat apa? Melihat iman mereka. Berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Kita juga bisa melihat, saudara, dari penulis yang berbeda. Dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 20. Anda perhatikan, ketika Yesus melihat, perhatikan, iman mereka, berkatalah berkatalah Yesus, "Hei saudara, dosa-dosamu sudah diampuni." Perhatikan dari dua ayat ini, ya. Yesus melihat apa? Yesus melihat iman. Tapi Anda perhatikan di sini, yang punya iman siapa? Yang punya masalah siapa? Kalau Anda perhatikan ayat ini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Jadi orang lumpuh ini tidak bisa datang kepada Yesus dengan kekuatannya sendiri. Karena dia lumpuh, ya. Dia tidak berdaya. Sehingga dibutuhkan orang-orang yang harus menolong dia supaya dia sampai kepada Yesus. Dan akhirnya dengan berbagai upaya, dalam cerita Alkitab, karena Yesus itu dikerumuni oleh orang banyak, mereka nggak bisa menembus kerumunan itu. Lalu punya idenya sedikit gila, saudara. Ya, dia manjat ke atap, dia buka atapnya, lalu diturunkan si lumpuh ini, orang yang sakit lumpuh ini, dari atap tepat di depannya Tuhan Yesus. Jadi orang lumpuh itu yang menghadap Yesus, bukan? Anda bisa membayangkan. Jadi 4 orang yang menggotong itu, mereka ada di atap dengan tali, ya, menurunkan orang lumpuh, yang akhirnya orang lumpuh itu berhadapan dengan Tuhan Yesus. Bisa membayangkan nggak? Ya, jadi yang berhadapan dengan Yesus siapa? Si lumpuh. Bagaimana si lumpuh bisa berhadapan dengan Yesus? Karena ditopang, karena ditolong oleh 4 sahabatnya yang menolong sampai akhirnya menurunkan dia dari atap sampai akhirnya berjumpa dengan Yesus. Ya. Nah, setelah peristiwa itu, respon daripada Yesus adalah tadi dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka, padahal yang di depannya cuma satu kan? Si lumpuh. Kenapa dipakai kata mereka? Artinya, yang dimaksud oleh Yesus tentang siapa yang punya iman, itu bukan hanya si lumpuh. Tapi, Yesus juga mengakui dan memberitahu kepada kita semuanya, ternyata 4 orang yang menggotong itu, mereka punya iman. Bahwa si lumpuh ini kalau saya bawa ke hadapan Yesus, dia pasti akan sembuh. Dia pasti akan sembuh. Nah, setelah Yesus melihat iman mereka, lalu Yesus ngomong kepada si lumpuh, "Hei saudara, dosamu sudah
diampuni. Jadi si lumpuh ini, dia mendapatkan double portion blessing dari Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mujizat kesembuhan, yang kedua adalah keselamatan. Dosanya sudah diampuni. Saudara, dalam pengalaman pelayanan, saya kadang-kadang juga melihat hal yang serupa seperti ini. Ada orang-orang yang dibawa oleh temannya karena dia punya masalah berat dalam hidupnya. Dia sudah nggak tahu mesti berbuat apa dan harus bagaimana. Lalu teman-temannya kasihan. Lalu dibawa kepada kami, ke sekretariat kami. Lalu mereka minta untuk dilayani di bengkel rohani kami. Nah, ketika mereka datang kadang-kadang bertiga atau berdua, kadang-kadang berlima, gitu. Mereka datang begitu. Lalu saya mengamati. Ternyata kadang-kadang si sakit itu nggak ada iman sama sekali. Justru yang punya iman itu adalah teman-temannya. Mereka dengan antusias berkata, Pak Gideon, saya yakin Tuhan akan menjamah dia. Ketika saya interogasi, saya tanya yang punya masalah ini, jawabannya itu ngambang. Ya semoga lah, dan lain sebagainya. Anda nangkepnya? Nah, saudara, tapi dari situ, saya masih bisa punya pengharapan bahwa Tuhan yang kita hadirkan akan bisa menolong orang yang punya masalah itu. Alasannya apa? Karena masih ada iman, walaupun bukan iman daripada orang yang punya masalah itu. Iman daripada orang lain yang menopang, yang mendukung iman orang tersebut. Ya. Nah, kadang-kadang ya, suami-suami juga begitu. Dia mendukung, menopang iman istrinya. Begitu juga sebaliknya. Istri mendukung iman suaminya. Ketika istri sudah lemah, suami yang menopang. Ketika suami sedang lemah, istri yang menopang. Masih ada iman. Ya, jika anak Allah itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Jadi yang dicari Tuhan apa? Iman. Adakah iman di antara mereka? Enggak. Jadi untuk bisa menerima anugerah, pertolongan, kesembuhan, mujizat, bahkan keselamatan yang datang dari Tuhan, itu syaratnya cuma satu. Harus punya iman. Amin. Nah, saudara, perhatikan dalam pengajaran kita malam hari ini. Ternyata, tidak hanya iman orang lumpuh itu yang mendapat pengampunan akan dosanya. Tetapi, sahabat-sahabat si lumpuh, yakni orang-orang yang menurunkan orang lumpuh itu lewat atap, juga mendapat pengampunan dosa karena tindakan iman mereka. Perhatikan ya. Padahal yang butuh pertama kan cuma satu. Si lumpuh itu. Tapi saudara, yang menerima blessing ternyata lima-limanya. Ya. Nah, mereka nggak membutuhkan kesembuhan karena mereka tidak sakit. Tapi 4 orang yang membawa si lumpuh ini masih ada satu ya kebutuhan yang mereka tidak sadari. Yaitu sebuah salvation atau keselamatan. Dosamu diampuni. Kalian semuanya diselamatkan. Anugerah luar biasa. Ya. Nah, saudara, kita tahu Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kadang-kadang masalah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya apa sih? Masalah itu hanya sarana untuk Anda datang kepada Tuhan. Ketika Anda datang kepada Tuhan dengan iman, saya yakin ada sesuatu yang akan terjadi. Mungkin bukan hanya Anda disembuhkan, tapi keluargamu juga bisa diselamatkan. Satu kali, saudara, saya diundang untuk melayani di satu rumah. Ya, nah, keluarga ini hanya satu yang sudah percaya menjadi orang Kristen. Yang lainnya masih non-Kristen. Ketika saya berdoa, saya sampaikan kebenaran. Lalu saya hadirkan Tuhan, Roh Kudus berkarya di situ. Terjadi mujizat. Dan apa yang terjadi, saudara? Bukan hanya mujizat yang diterima. Saudara-saudara yang lainnya
Akhirnya saya tantang. Kalian sudah melihat Tuhan yang dia percayai oleh saudaramu ini. Dia bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong. Dia sanggup menopang dan menjawab doa-doanya. Kalian mau percaya enggak kepada Tuhan Yesus? Dan puji Tuhan, saudara. Itu seluruh keluarga hari itu menyerahkan diri. Lalu saya bimbing kelahiran baru, Wahyu 3 ayat 20. Sukacita memenuhi seluruh keluarga itu. Karena apa? Keselamatan terjadi atas rumah tangga itu. Amin. Nah, saudara, dampak daripada iman itu luar biasa. Oleh sebab itu kita tangkap malam hari ini. Ya, jadi iman orang lumpuh itu yang mendapat pengampunan akan dosanya, tetapi juga sahabat-sahabatnya. Mereka juga mendapatkan blessing daripada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, iman dalam darahnya membuka jalan pendamaian dengan Allah. Dan dengan itu semua anugerah berlimpah-limpah boleh kita ambil. Satu demi satu. Dengan iman juga. Janji-janji yang paling mustahil pun akan dapat Anda peroleh melalui iman. Ya. Nah, saudara, saya ingat kemarin waktu saya pelayanan ke Jepara ya dan Semarang. Kami 2 hari ya di Jepara. Biasanya waktu tahun lalu cuma 1 hari. Tapi tahun ini sama koordinator RTM di sana, ketua RTM sana diminta untuk 2 hari. Jadi malam itu pengajaran, lalu hari kedua itu tanya jawab dan konseling siapa yang mau didoakan. Nah ternyata sorenya ada satu gereja yang minta untuk kami layani dan puji Tuhan. Nah hari ketiga saudara saya mau lanjutkan pelayanan ke Semarang. Ternyata ada orang yang saya dengar dikabarkan bahwa dia sakit masuk rumah sakit. Nah, saya bilang sama Pak Eko ya, Pak Eko Munto itu saya bilang itu wakil ketua RTM di Jepara. Nah, kita ke sana saya bilang. Habis sarapan dari hotel, kami menuju ke situ. Nah, saya prediksi ya paling jam 11 lah udah selesai, itu jam 12 lah gitu. Nah, saudara, apa yang terjadi? Setelah kami doain orang tadi itu, segala macam, saudara, ternyata di kamar orang yang sakit itu, berdatangan saya pikir banyak orang yang mau besuk, saudara. Nggak taunya, saya ditawal nih, ya, sama beberapa orang, Pak, ini minta didoain. Ini minta didoain, ini minta didoain, ini minta didoain. Banyak orang sakit yang masuk di kamar itu minta didoain. Ya, ada yang kena tumor, ada yang kena cancer, segala macam. Ya, ada yang masih sakit yang lain-lainnya, segala macam. Nah, sampai saya terheran-heran. Lalu saya bilang sama yang sakit itu, ini ya, kamu ngundang orang kok sambil tiduran. Gara-gara kamu masuk rumah sakit, banyak orang yang sakit dikirim ke sini untuk didoakan. Ya, nah saudara sampai akhirnya udah 12:30. Nah, lalu saya bilang saya harus pamit karena saya mesti ke Semarang. Ya, lalu saya berangkat ke Semarang. Dan sampai Semarang dah dijemput sama orang-orang Semarang. Nah kita lihat saudara ya, kadang-kadang peristiwa seperti itu mungkin satu orang yang membutuhkan pertolongan, tapi Tuhan bisa ya nyamber ya, bisa menggapai banyak orang di sekitarnya. Jadi hal seperti ini bisa terjadi seperti itu. Ya, itulah yang terjadi saudara. Nah, jadi janji-janji yang paling mustahil pun akan bisa kita dapat ketika kita punya iman. Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, melalui iman dalam darahnya. Nah, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Kenapa Yesus nggak mati dijiret aja gitu ya? Atau dicekik gitu? Kenapa harus dicambuk? Kenapa harus dipaku? Kenapa harus ditombak? Kenapa harus kasih mahkota duri? Supaya mengeluarkan darah.
Sehingga kita bisa berkata sekarang, darah Yesus, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Amin. Lepaskan semua sakit. Sembuhkan mereka yang sakit. Mengampuni dosa, menyelamatkan, semua itu oleh karena darah Yesus. Amin. Darah Yesus. Jadi dasar daripada iman adalah apa yang telah Yesus perbuat melalui darahnya. Amin. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Amin. Darah itu. Kalau engkau bisa membayangkan tentang darah penderitaan Yesus, lalu engkau bisa berkata, Tuhan, engkau menderita untuk aku. Engkau mati untuk aku. Itu dasar imanmu. Ya. Bukan karena apa yang bisa engkau lakukan untuk Tuhan. Tapi karena engkau mengerti tentang apa yang Tuhan telah lakukan untuk Anda. Membuat Anda punya alasan untuk mempercayai, punya iman, sehingga Anda punya kesempatan untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Perhatikan Galatia 3 ayat 22. Galatia 3, 22, Kristus Yesus telah ditentukan Allah, perhatikan, menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, nah Galatia 3:22. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya, supaya berdasarkan apa? Iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Pertanyaannya, apakah Anda percaya? Kalau Anda percaya, janji itu buat Anda. Janji keselamatan, janji kesembuhan, janji pemulihan. Itu buat Anda. Oleh karena penebusan karya Yesus melalui darah Yesus itu, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Tadi saya ajak memuji Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Walaupun kita nggak melihat, walaupun kita nggak merasakannya, tapi Anda punya keyakinan karena Anda mengerti. Jadi iman itu dasarnya adalah sebuah pengertian. Anda ngerti bahwa Bapa itu mengasihi Anda melalui Yesus. Sekarang Dia menebus Anda dari semua permasalahan, persoalan yang sedang Anda hadapi di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, yang penting apa? Anda harus yakin. Nah, saudara, jadi saya bisa katakan begini, iman itu dapat mengatasi racun, atau guna kuasa guna-guna, atau klaim roh-roh jahat atas makanan. Dan bahkan lebih keras lagi, iman itu bisa mengangkat seseorang keluar dari status orang berdosa. Nah, kalau Anda punya iman, saudara, Anda minum racun pun, Anda nggak akan mati. Anda bisa menang. Anda tidak akan mengalami waktu diguna-guna itu, Anda nggak akan mengalami hal yang buruk dalam hidup Anda. Betul? Nah, bahkan saudara, iman itu bisa mengangkat status orang, merubah status orang.
dari orang yang berdosa sekarang menjadi orang yang kudus. Amin. Nah, sekarang definisi iman itu apa sih? Jadi iman itu apa? Iman adalah sikap. Iman adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ya, iman adalah sikap percaya. Ya, iman adalah sikap percaya kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Catat baik-baik ini. Iman itu adalah sikap. Anda punya sikap percaya enggak kepada apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus? Ada beberapa orang kadang-kadang saya tanya, Tuhan Yesus ngomong apa kepada Anda? Roh Kudus ngomong apa kepada Anda? Ngomong apa ya? Ya, ngomong apa ya? Nah, kalau Anda nggak mengerti, Anda nggak menangkap apa kata Tuhan, Anda nggak punya dasar. Dasarnya itu kata Tuhan. Nah, Tuhan bisa ngomong secara langsung dengan pribadi Anda. Tuhan juga bisa ngomong kepada orang lain untuk Anda. Betul? Yang penting, Tuhan ngomong apa tentang Anda. Kalau Tuhan mengatakan sesuatu untuk orang yang saya layani tentang orang itu, saya sampaikan. Tuhan bilang begini, kamu percaya enggak? Ya tantang sih. Ya. Nah, tapi kadang-kadang orang itu sendiri menangkap, Pak, Tuhan ngomong begini kepada saya. Lalu saya bilang, apa yang Anda dengar, apa kata Tuhan, ambil, percayai, jadikan itu dasar kepercayaan Anda. Kata Tuhan, amin. Bukan kata manusia, bukan kata orang, bukan kata perasaan Anda, bukan kata keinginan Anda, tapi kata Tuhan apa, amin. Nah, kalau Anda sakit, bagaimana Anda bisa dengan iman disembuhkan? Anda harus dengar Tuhan bilang, aku sembuhkan kamu. Aku pulihkan kamu. Betul? Dosamu telah diampuni. Jadilah sembuh. Kalimat-kalimat seperti itu harus Anda dengar dari Tuhan. Ketika Anda dengar, Anda sekarang punya sikap yakin, percaya kepada apa yang dia katakan atau tidak. Ya. Nah, masalahnya sejak manusia jatuh dalam dosa, ia berada di daerah dosa terus-menerus. Untuk keluar dari daerah dosa ini, Anda harus percaya akan karya penebusan Tuhan Yesus yang telah membayar dosa Anda semua dan memberi status baru sebagai anak-anak Allah. Hidup selanjutnya harus terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Berpegang kepada semua kebenaran yang Ia ajarkan dengan tidak bimbang. Kalau keluar dari iman seperti itu, Anda berada atau jatuh di daerah dosa lagi. Amin. Nah, dengan iman berpegang kepada semua kebenaran yang Dia ajarkan. Ya. Nah, saudara, jadi status baru sebagai anak Allah, sebagai orang benar, sebagai orang kudus karena sudah dikuduskan, dibenarkan, diberi posisi sebagai anak Allah itu harus menjadi sebuah pengertian yang Anda harus yakini, akui setiap hari dalam hidup Anda. Kadang-kadang saya harus bertanya kepada beberapa jemaat kalau saya diundang di sebuah gereja. Saudara, siapa di sini orang benar? Saya tunggu, gak diangkat tangan. Kenapa? Karena mereka merasa banyak salahnya. Sehingga dia lebih yakin menjadi orang yang bersalah daripada mengakui
karya Tuhan yang telah membenarkan dalam kehidupannya. Tapi kalau saya tanya kembali, siapa di sini yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Mereka angkat tangan, saudara. Lalu saya tegaskan, kalau Anda sudah dibenarkan, sekarang Anda orang benar atau bukan? Ya orang benar, Pak. Nah, sekali lagi ya, siapa di sini yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus? Semua angkat tangan. Jadi Anda sudah benar. Siapa di sini orang benar? Mulai, saudara. Ada yang mulai angkat tangan, ada yang masih ragu, bimbang dan sebagainya. Nah, ya, apalagi kalau saya tanya ini, siapa di sini orang kudus? Wah, Pak, saya bukan orang kudus. Saya orang Jepara dan Cepu. Bukan nama kudus, gitu ya. Ya, orang kudus siapa di sini? Nggak berani mereka, karena merasa dia terlalu yakin bahwa mereka adalah orang berdosa. Siapa di sini yang sudah ditebus, diampuni dosanya? Siapa di sini yang sudah dikuduskan oleh Allah? Boleh angkat tangan mereka. Kalau Anda sudah dikuduskan, ditebus oleh Allah, sekarang Anda menjadi orang kudus, bukan? Oh iya ya. Coba sekali lagi saya tanya, siapa di sini orang kudus? Mulai angkat tangan, saudara. Ya, mulai angkat tangan. Nah, untuk menjadi orang benar, untuk menjadi orang kudus, dasarnya apa? Kata Tuhan. Ya, kata Tuhan. Bukan melihat keadaanmu. Bukan menurut perasaanmu. Dia mau menjadikan Anda kudus, dia mau menjadikan Anda benar. Begitu juga dengan status anak Allah, saudara. Kenapa status anak Allah itu penting untuk Anda ketahui dan sadari setiap hari bahwa Anda adalah anak. Karena Alkitab berkata, ya, kalau engkau anak, engkau adalah ahli waris. Apa yang Bapak punya adalah kamu punya. Nasibmu sekarang tergantung siapa bapakmu. Amin. Bapakmu siapa? Saya kalau membimbing orang lahir baru, kadang-kadang saya tanya, ya, kamu sekarang kan sudah diangkat jadi anak Allah, betul? Nah, kamu secara fisik, kamu punya bapak secara fisik kan? Pak siapa gitu ya? Nah, Pak Riyadi lah. Nah, ya. Nah, sekarang kamu lebih bangga jadi anaknya Pak Riyadi atau anaknya Allah? Gitu. Nah, anak Allah, Pak. Wah, puji Tuhan ya. Bukan melupakan Pak Riyadi, bukan. Tapi kesadaran Anda sebagai anak Allah itu jauh lebih penting. Setiap hari Anda bilang, aku adalah anak Allah. Apa yang Bapak punya adalah anak punya. Bapakku kaya, Bapakku sehat, Bapakku berkelimpahan. Keadaan kondisi Bapak itu akan mempengaruhi hidup Anda. Betul? Anda akan menjadi orang yang berkelimpahan. Anda akan menjadi orang yang sehat walafiat. Kenapa? Karena Bapakmu sehat. Kalau Bapakmu sehat, anaknya sehat. Karena Anda adalah mewarisi apa yang ada di dalam Bapak itu. Nangkap, saudara ya? Jadi kalau Anda hari ini melihat keadaanmu yang buruk, sekarang Anda cek. Kesadaran anak Allah ini kalau Anda develop kembali, dan Anda mulai berpikir, aku ini anaknya Bapak, aku ini ahli waris. Apa yang Bapak punya adalah aku punya. Bapakku sehat, kok anaknya sakit? Omong kosong ini. Ini ditipu ini. Ini ada yang sabotase ini. Bapaknya kaya, kok anaknya kere? Ini pasti ada yang sabotase ini. Nggak bisa terjadi seperti itu. Mulai Anda declare, ya? Bapakku kaya, Bapakku sehat, Bapakku kuat, Bapakku semangat, amin. Anaknya sama, tunjukkan. Ya, seperti Bapak, begitulah anaknya, betul?
Anak itu menunjukkan citra dari bapaknya itu. Kalau Anda berani mendeklar diri Anda sebagai anak Allah, hidupmu harus sama seperti Allah. Amin. Hidupmu sama seperti Allah. Nah, ini penting sekali, saudara ya. Ini harus bisa kita terima, kita jalani dengan iman. Ya. Nah, harus kita jalani dengan iman. Supaya apa? Iman itu terus bergerak, bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hidup terus berjalan dalam iman kepada Tuhan Yesus. Berpegang kepada semua kebenaran yang Ia ajarkan dengan tidak bimbang. Kalau keluar dari iman seperti itu, Anda berada atau jatuh di daerah dosa lagi. Jadi kebimbangan Anda yang membuat Anda bergeser dari apa yang Tuhan sedang kerjakan, rencanakan atas hidup Anda. Roma 14:23. Tetapi, siapa saja yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Jadi segala sesuatu yang Anda lakukan harus berdasar iman. Nah, sekarang bicara tentang iman. Iman itu harus menjadi sesuatu yang nggak boleh hilang dalam diri Anda. Kalau Anda berkata, aku adalah orang beriman, Anda harus siap kalau dicek. Iman itu ada di dalam diri Anda atau enggak? Banyak orang kadang-kadang kan mengaku, siapa di sini orang beriman? Angkat tangan semuanya. Kalau dicek, yang angkat tangan belum tentu di dalamnya ada iman. Tuh. Kalau toh ada iman, imannya itu kayak layangan, layang-layang tuh ya. Ya, goyang ke kanan, goyang ke kiri gitu ya. Nah, enggak teguh. Itu tandanya Anda enggak yakin. Anda kurang percaya. Sehingga Anda masih bimbang. Alkitab bilang apa? Orang yang bimbang seperti gelombang. Betul? Yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Imanmu jangan bimbang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Tak akan hilang. Artinya masih ada buat saya. Amin. Nah, kalau dikhotbahi begini masih nggak mengerti, saya nggak ngerti lagi. Mesti ngomong apa. Ya. Kurang jelas. Wah, harus ngalami. Nah, saudara, sekarang iman itu bisa dilihat. Iman itu bisa ada ukurannya, ya. Semakin besar takaran iman Anda, ternyata semakin banyak hal yang dijanjikan Allah itu yang bisa Anda peroleh. Jadi iman itu punya ukuran. Ada yang negatif, ada yang sekedar ada iman yang besar, dan iman yang sangat mengherankan, bahkan mengherankan Tuhan Yesus sendiri. Ya, nah, saudara, di dalam tahap pertama, yaitu iman yang muncul karena adanya sebuah kebutuhan manusia, supaya bisa mendapat pertolongan dari Tuhan. Ternyata ada beberapa ya level imannya. Kita perhatikan di sini ya. Ukurannya ada. Yang pertama, Matius 8 ayat 25 sampai 26. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghadang angin
dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Mungkin Bapak Saudara cari-cari di sini, ya, mana yang disebut iman ya. Saudara, tapi di sini Anda lihat, ketika Yesus berkata kepada murid-murid ini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Takut, kurang percaya, itu iman. Iman yang negatif. Ayub berkata begini. Ayub itu kan banyak mengalami musibah. Dan banyak tafsiran atau khotbah-khotbah yang selalu menekankan, wah Ayub itu karena dosa ini dan itu dan sebagainya. Tapi sebenarnya Ayub sendiri ngomong, karena yang kutakutkanlah, itulah yang menimpa aku. Apa yang ditakutkan oleh Ayub? Ayub punya anak 10. Dan anaknya suka clubbing, ya. Dalam benaknya, wah kalau clubbing itu jangan-jangan melakukan free sex, ya, mabuk-mabuk, teler dan sebagainya. Dan itu belum terbukti, sudah. Nggak ada ceritanya bahwa anak-anaknya mabuk melakukan free sex itu enggak. Tapi ketika Ayub berdoa, dia selalu khawatir dalam doanya, Tuhan, jangan hukum anak saya ya. Kalau sampai anak saya melakukan begini, jangan marah ya. Aku berdoa sebagai orang tuanya, ampuni dia ya. Apakah anaknya jahat? Nggak ada penjelasannya. Cuman dibilang, anak-anaknya suka pesta aja. Jadi kekhawatirannya itu over, ya, berlebihan. Sehingga dia mengandai-andai. Nah, saudara, jadi karena dia mengandai-andai, muncullah ketakutan. Takut kalau sampai terjadi ini, terjadi itu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Kejadian semuanya. Banyak orang kadang-kadang mengalami seperti itu ya. Belum mengalami, tertimpa oleh persoalan masalah dalam hidupnya. Tapi sudah berpikir jauh ini. Wah kalau sampai gak bisa makan gimana? Oh kalau sampai gini gimana? Oh sampai gitu dan bagaimana? Lalu sampai akhirnya dia ngalamin seperti apa yang dikhawatirkan itu. Itu artinya Anda mengalami karena imanmu. Apa yang kau yakinkan, apa yang kau yakini, apa yang engkau percayai, apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Jadi, ketakutan itu iman. Karena ini iman yang negatif. Ini yang dilarang oleh Tuhan. Ini yang dilawan oleh Tuhan. Yesus selalu bilang, jangan takut. Jangan khawatir. Betul? Jangan punya iman yang negatif. Takut, khawatir, itu adalah iman. Amin. Nah, saya yakin di sini nggak ada. Nggak ada yang ketakutan. Ya. Kok nggak ada yang amin kayaknya? Masa sih Pak? Gimana Pak? Ya bolehlah takut-takut dikit. Ya dikit-dikit lama-lama jadi bukit nanti. Nah, ya yang penting ini ya, tolak itu ketakutan, tolak itu kekhawatiran, tolak itu kecemasan. Karena itu adalah iman yang negatif. Nah, sekarang kita masuk iman yang positif. Ya, iman yang kedua, saudara. Takaran iman yang kedua. Markus 5 ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi ada orang sakit pendarahan 12 tahun. Perempuan ini pendarahan 12 tahun. Bleeding 12 tahun. Ini mungkin sudah lemes gitu ya. Tapi satu kali dia dengar ada Yesus di situ. Tapi saudara, untuk bisa datang kepada Yesus, itu tantangannya banyak. Pertama, karena gender, dia perempuan. Perempuan itu nggak bisa
ngomong bebas, apalagi ngomong sama laki-laki yang bukan muhrimnya, gitu. Suaminya di depan umum seperti itu. Nah, yang kedua, karena Yesus dikelilingi oleh banyak orang, membuat dia terhalang. Dalam kondisi seperti itu, yang muncul cuma satu, niatnya. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nggak tahu bagaimana caranya, karena nggak diceritakan di Alkitab. Tapi Alkitab hanya menulis, akhirnya perempuan itu menjamah ujung jubahnya Yesus. Lalu mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Sampai Yesus bertanya kepada murid-muridnya, atau orang banyak sekitar itu, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya yang nggak mengerti tentang mekanisme iman ini. Dia bilang, guru, begitu banyak orang mengurumuni engkau, ya semua menjamah engkau. Tapi Yesus bilang begini, tapi yang satu ini jamahannya beda. Ini jamahan khusus, jamahan spesial. Bukan asal jamah, tapi dia menjamah dengan iman. Tapi saudara, walaupun ini adalah sebuah iman yang muncul dari hati perempuan ini, sebenarnya kurang begitu serius. Asal, kata asal itu sebenarnya kan menunjukkan ya ya asal, gitu. Nah, asal-asalan gitu loh dan sebagainya gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan sesuatu yang greget itu enggak. Asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan akhirnya dia sembuh. Banyak orang Kristen kadang-kadang spekulasi dengan Tuhan. Datang pada Tuhan, tapi nggak punya kepastian. Disembuhin ya puji Tuhan, nggak disembuhin kok keterlaluan gitu ya. Nah, sama Tuhan kadang-kadang begitu. Asal jamah. Nah, yang kedua saudara, yang ketiga ya, yang pertama tadi kan takut. Yang kedua adalah asal jamah. Yang ketiga, Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, cerita ini menjadi favorit saya. Kemana-mana saya kadang-kadang sering ceritakan tentang ini. Untuk apa? Untuk mendongkrak iman seseorang sampai imannya itu ada wujudnya. Ada buktinya. Bukan sekedar asal. Tapi ada buktinya. Sehingga bisa dinilai, hei ibu besar imanmu. Kalau Anda berkata sesuatu yang besar, Anda melihat sesuatu, bukan? Ya, perbandingannya besar apa? Kecil. Dari yang kecil jadi besar. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh menjadi besar seperti iman daripada perempuan Serofenisia ini atau perempuan Kanaan ini. Iman bisa bertumbuh ya dari ketekunan. Amin. Catat baik-baik. Kalau Anda mau imanmu tumbuh, Anda harus bertekun. Kuncinya di sini, ketekunan. Apa yang terjadi dengan perempuan Serofenisia ini? Dia punya masalah, dia datang kepada Yesus. Dia punya beban, dia datang kepada Yesus. Itu? Nah, dia berseru memanggil namanya. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Anakku di rumah sedang sakit, tolong. Long, menggema. Kalau orang tak tolong kan begitu ya, panjang gitu. Ya, dari Medan bisa sampai ke Jakarta. Tolong. Ini dari mana nih? Ya, kok bisa menggema menggaung?
tolong. Siapa yang suka doa gitu? Melolong-lolong di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara, dia berdoa, berseru memanggil nama Tuhan. Kan lagunya bilang apa? Berseru memanggil namanya, dia hanya sejauh doa. Ya. Nah, dia berseru, berseru dan berseru. Ketika dia berseru, apa yang terjadi? Ujian mulai terjadi ya. Yesus dengar nggak kira-kira waktu dia berteriak? Dengar. Tapi Yesus no reckon you. Nah, apa itu no reckon you? Nggak merespon Anda. Nggak reckon Anda gitu loh. Ya, itu bahasa roh dari Solo nih. No reckon you. Ya. Jadi nggak merespon, nggak menanggapi, diem saja. Karena dicuekin, Yesusnya diam, dia berteriak lagi. Lebih kenceng lagi. Yesus, anak Daud, kasihanilah kami, anakku sakit. Karena dia teriak-teriak, suasananya jadi ribut. Oleh karena itu murid-muridnya mulai mentertibkan. Perempuan ini diusir. Hus, keluar kau. Bikin ribut aja di sini. Tapi saudara, perempuan ini luar biasa. Dia siap menghadapi tantangan apapun juga. Dia enggak mundur, saudara. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pokoknya sekali Yesus, tetap Yesus. Dia tetap stay di situ. Dia enggak beranjak. Dia tetap berseru kepada Tuhan. Walaupun tantangannya ada, penolakan terjadi. Amin. Dia enggak memusingkan masalah hati perasaannya. Dia harus menang untuk demi iman ini. Dan akhirnya Yesusnya datang menemui perempuan itu. Ketika melihat Yesus datang, apa yang terjadi saudara? Dia merasa ada status harapan. Amin. Akhirnya yang dipanggil-panggil datang juga nih. Belum selesai senangnya karena Yesus datang. Dia dikejutkan lagi dengan ujian berikutnya. Yesus bilang kepada perempuan ini, aku datang, aku diutus hanya untuk domba-domba Israel. Kamu kan orang Kanaan. Kamu kan orang Siro-Fenisia. Bukan targetku. Wah, tantangan apa pula nih? Tapi dia tetap yakin. Yesus jawaban dalam hidupku. Pokoknya Yesus. Amin. Dia terus. Lalu dia menyembah Tuhan, saudara. Ketika Yesus ngomong seperti itu, dia mulai menyembah Tuhan. Dia tunduk pada otoritas Tuhan. Ketika dia tunduk, dia nyembah Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan injak dia, saudara. Bagai tahapan ujian berikutnya. Tidak patut berikan roti bagian anak-anak ini kepada anjing. Tapi perempuan ini tetap, walaupun dihina seperti itu, dia tidak marah, dia tidak emosi, tapi dia tetap yakin bahwa Tuhan itu murah hati. Tuhan itu baik. God is good all the time. Ya, nggak peduli dengan kondisinya. Sampai akhirnya, karena Yesus melihat perempuan yang begitu kekeh, setia tekun menghadapi semua ujian itu. Cuma satu kata yang keluar dari perempuan ini. Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Banyak orang kadang-kadang pengen mendengar Tuhan ngomong seperti itu kepada Anda. Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Tapi Anda nggak berani menghadapi tantangan ketika ketekunan itu ya, diuji.
dengan berbagai tes dalam hidup Anda. Ya, Anda mulai mencurigai Tuhan. Anda mulai berpaling ke tempat yang lain. Anda mulai berpikir, pertolongan kan gak hanya pada Yesus. Awalnya Anda nyanyi, Yesus itulah satu-satunya. Lagunya berubah. Yesus itulah salah satunya. Amin. Nah, salah dua, salah tiganya siapa? Yang salah banyak siapa? Nah, salah banyak itu yang bodoh. Nah, Yesus itu satu-satunya. Betul? Dalam kehidupan Anda, satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya. Untuk membuktikan itu, ujiannya ada, tesnya ada. Diganggu, betul? Dicobai, ditarik, saudara. Sampai kapan kamu ikut Tuhan kayak begitu? Keburu mati nanti. Itu loh, datang ke sono. Tapi perempuan itu bilang, pokoknya Yesus. Pokoknya Yesus. Ya. Nah, punya iman yang kuat. Kadang-kadang saya harus menunjukkan contoh-contoh iman dalam ujian iman. Dalam perjanjian lama, saudara, saya punya dua tokoh yang sangat-sangat favorit juga ya buat saya. Yang pertama adalah pahlawan SMA, tahu? Bukan SMP, tapi SMA. Tahu siapa itu? Sadrak, Mesak, Abednego, SMA itu. Masih pakai abu-abu sama putih ya, SMA. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Apa yang dikatakan oleh SMA ini? Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang ajaib, betul? Kan Anda sering nyanyi lagu itu. Aku punya Tuhan yang besar. Ya. Tapi dia bilang begini. Aku tahu Tuhanku akan menolong aku. Dia sanggup menolong aku. Tapi ketahuilah Tuanku, walaupun aku tidak ditolong oleh Tuhan yang sanggup menolong aku itu, aku tidak akan tunduk untuk menyembah patung itu. Akhirnya apa? Dia dilempar ke dalam dapur api. Imannya terbukti di sana. Di dalam dapur api itu, Tuhan yang dia bela, Tuhan yang dia andalkan, ada bersama dengan dia di sana. Api nggak menyentuh dan membuat banyak orang percaya. Contoh yang kedua adalah seorang perempuan yang namanya Esther. Ketika dia harus menghadapi tantangan karena bangsanya mau dibantai oleh Haman. Lalu Mordekai omnya datang. Jangan merasa kamu aman kalau kamu jadi permaisuri di sini. Kamu juga orang Yahudi. Kalau kami mati, kamu juga mati. Lalu akhirnya Esther mengambil sikap. Oke, nanti saya akan menghadap raja. Walaupun konsekuensinya. Kalau raja tidak berkenan, habis nyawanya. Disuruh mereka semua berpuasa. Akhirnya dia menghadap raja sambil berkata begini kepada omnya. If I perish, I perish. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Orang kadang-kadang nggak berani di sini. Itu konyol, Pak. Tapi Anda lihat, Anda berdiri di atas kebenaran firman. Anda ada di pihak Allah yang hidup, yang tak akan pernah membiarkan Anda. Betul? Ketika Anda ngomong seperti itu, Esther mati enggak? Enggak. Sadrak, Mesak, dan Abednego kebakar enggak? Enggak juga. Betul? Imanmu harus seperti itu. Jadi iman yang besar itu harus siap untuk menghadapi tantangannya. Jangan hanya menginginkan hasilnya. Siapa di sini mau punya iman yang besar? Siap menghadapi tantangannya? Jangan hanya berpikir hasilnya. Hasilnya itu pasti. Karena Tuhan nggak pernah bohong.
Tuhan nggak pernah ingkar, betul? Dia berfirman, dia berjanji, dia akan menggenapi janjinya. Tapi persoalannya, Anda, ketika ujian iman itu sedang terjadi atas hidup Anda kabur atau enggak? Keadaan boleh berubah dalam hidupmu. Tapi cintamu kepada Tuhan, semangatmu kepada Tuhan, enggak boleh kendor. Harus tetap bangkit, betul? Harus tetap excited, tetap berkobar-kobar dengan Tuhan itu. Biarlah rohmu tetap menyala dan layani Tuhan. Jangan kalah dengan keadaanmu. Jangan kalah dengan kondisimu. Keadaan, kondisi itu hanya variasi saja. Untuk membuktikan Anda orang yang tekun. Dan Tuhan akan bilang, hei ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau kehendaki. Keren nggak? Keren banget. Amin. Keren? Keren banget. Ya. Nah, saudara, sekarang yang keempat. Ya, yang keempat. Iman yang mengherankan Tuhan. Matius 8:10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Siapa dia? Perwira Kapernaum. Ya, perwira Kapernaum. Perwira Kapernaum itu punya iman, dan Anda lihat, imannya perwira Kapernaum ini, ukurannya di antara semua manusia, ini boleh dikatakan iman yang paling tinggi. Sampai Yesus yang adalah sumber iman kepercayaan orang percaya itu heran melihat iman daripada perwira Kapernaum itu. Anda tahu ceritanya? Dia punya pembantu. Pembantunya sakit. Ketika pembantunya sakit, dia cari pertolongan. Kalau Anda punya asisten rumah tangga gitu ya, sakit, kira-kira Anda bawa kemana? Paling banter, puskesmas. Bukan ke dukun beranak, tapi ke puskesmas, betul ya? Nah, tapi Anda lihat, ini cuma pembantu. Sakit, dicariin dokter spesialis, bukan? Pernah kepikir nggak? Jadi carinya adalah dokter spesialis. Namanya Yesus. Siapa? Yesus. Dengan repot-repot, perwira ini demi pembantunya cari Yesus. Sampai akhirnya ketemu. Dan memohon kepada Yesus untuk datang ke rumah. Supaya bisa doain pembantunya itu. Pertama, saudara, iman ini hanya dimiliki oleh orang yang punya kasih. Iman yang mengherankan ini, itu modalnya yang pertama apa? Orang itu penuh dengan kasih. Dan banyak yang ngomong, orang-orang di sekitar itu pada cerita pada Yesus, benar, dia membantu pembangunan ini, pembangunan itu, hatinya penuh dengan kasih. Itu ditunjukkan. Ya, bahwa dia mengasihi siapa saja tanpa memandang bulu. Punya kasih ini. Dan yang kedua, saudara, memandang Yesus bukan hanya sebagai sumber pertolongan, tapi dia menghargai, dia menempatkan dirinya ada di bawah Yesus. Banyak orang kadang-kadang sedikit kurang ajar dengan Tuhan. Perintah-perintah Tuhan. Betul? Kalau Anda perintah Tuhan, siapa bosnya,
siapa hambanya. Halo? Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Betul ya? Kita sering melakukan seperti itu kan? Pertama dia punya kasih. Yang kedua, dia menempatkan diri di bawah Yesus. Yesus lebih tinggi daripada dia. Dia mengakui power yang ada di dalam Yesus itu. Dari mana saya tahu? Ketika dia ngomong, bisa nggak engkau datang ke rumah? Yesus bilang, bisa. Belum berangkat, dia ubah lagi permintaannya. Oh, nggak usah datang. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Lalu Yesus tanya, loh, kenapa kamu ngomong seperti itu? Lalu dia cerita, aku ini seorang atasan, tapi juga bawahan. Ya, siapa yang di atas, siapa yang di bawah gitu loh. Kalau aku ngomong, atau kalau aku dipanggil sama atasanku, dia nggak usah tarik saya pakai tali. Dia cukup ngomong, saya akan datang. Begitu juga kalau saya memerintah bawahan saya. Saya nggak usah tendang dia, dorong-dorong dia. Kalau untuk pergi, dia akan pergi. Dengan satu kata saja, pergi kau. Dia mengetahui, mengerti mekanisme, arti sebuah perkataan. Bahwa yang lebih berkuasa, itu punya otoritas atas apa yang ada di bawahnya. Itu yang dihargai oleh Yesus. Membuat Yesus akhirnya bilang gini. Yesus heran kepada perwira ini. Sehingga dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nggak ada tandingnya. Imannya perwira Kapernaum ini punya kasih, menempatkan Yesus pada posisi yang utama. Amin. Bukan perintah-perintah Tuhan. Nah, saudara, siapa di sini yang heran sama Tuhan, suka nyanyi Allah kita heran dan besar tuh ya. Semua pasti kalau ditanya, saudara heran nggak dengan Tuhan? Oh iya heran, dia ajaib, dia dahsyat luar biasa. Pertanyaannya, siapa di sini yang membuat Tuhan heran? Tuhan heran atas Anda itu ada nggak? Ketika Anda nongol muncul gitu, lalu Tuhan heran dengan Anda gitu, ada nggak? Oh ada Pak, sering itu, heran gitu ya. Malesnya kok luar biasa. Itu heran yang lain. Itu jangan dipelihara yang itu. Itu yang nggak boleh gitu ya. Anda kadang-kadang kan heran ya, ada orang yang dua-bluknya luar biasa, ini loh, heran nih aku. Orang kok begitu gitu ya. Jangan sampai Tuhan memandang Anda yang begitu. Coba Allah itu melihat Anda seperti perwira Kapernaum. Ini lain ini. Aku heran nih. Belum pernah aku temukan di Indonesia ini, kecuali yang ini nih. Nah, saya harap ini Anda juga nanti. Yang terjadi atas hidup Anda. Amin. Ya, yuk kita mulai buat Tuhan Tuhan heran dengan prestasi Anda, dengan kualitas Anda. Nah, Bapak Saudara, untuk menutup malam hari ini ya, nanti kita akan lanjutkan bagian berikutnya. Nah, Tuhan Yesus mengharapkan orang-orang yang percaya kepadanya datang dengan iman. Sampai suatu saat, iman perwira Romawi itu mengherankannya. Karena perwira itu tahu apa artinya otoritas di dalam perkataan. Seorang yang menduduki jabatan yang tinggi mempunyai otoritas dalam perkataannya terhadap yang di bawahnya. Perwira ini mengerti betapa tinggi jabatan Tuhan Yesus di atas semua makhluk dan ciptaan. Dan pengertian ini mengherankan Tuhan. Amin. Nah, pengertian ini mengherankan Tuhan. Jadi kalau Anda mau membuat Tuhan heran, coba miliki konsep sama seperti perwira Kapernaum ini.
mengerti betapa tinggi jabatan Tuhan Yesus di atas semua makhluk dan ciptaan. Tempatkan diri Anda di bawah otoritasnya. Dan saya yakin, saudara, nanti Anda akan mendengar, belum pernah aku jumpai iman seperti ini di Kelapa Gading. Tuh ya. Belum pernah aku jumpai iman seperti ini di Jepara. Udah. Belum pernah aku jumpai iman seperti ini di mana lagi. Nah, ya semualah daerah-daerah Anda, men. Kalau sebutin satu-satu nggak cukup ya. Nah, di Pontianak, ya, di Pacitan, tuh, ya, di Semarang, di Cepu, men ya. Nah, Jakarta dan sekitarnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, biar firman Tuhan malam hari ini, pengajaran malam hari ini, boleh kembali mengingatkan kita. Ini baru tahap yang pertama. Iman yang muncul dari kebutuhan kita. Dan di sini ada kadar-kadarnya tadi ya. Nah, dari iman yang asal, iman yang besar, sampai iman yang mengherankan. Bertumbuh sampai ke situ. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God bless you. Amin.